satu permasalahan, ya ini ketidakadilan, baik ketidakadilan hukum, penegakan hukum ataupun ekonomi tadi ya yang sudah dijelaskan. Ketidakadilan dijadikan musuh bersama gitu kan. Ini membahayakan untuk rezim. Ada saking mengemukanya non muslim gitu kan. Dia mengatakan siap menukar badannya untuk Habib Rizik. Kemudian banyak front pemuda-pemuda Kristen gitu kan di Maluku atau Ambon tuh yang viral kan mendukung Habib Rizik. Artinya saya mau katakan di sini bukan bicara Islam atau tidak, tapi di sini bicara keadilan. Bebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab tanpa syarat. Jika tidak dibebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab, kami siap datangi Polda Metro Jaya untuk minta ditahan bersama-sama. Karena yang bersalah bukan Habib Rizik, kita adalah yang cinta Habib Rizik datang berbondong ke sana. Malah saya sendiri yang menginstruksikan kepada anak buah saya, kepada santri untuk berangkat ke Jakarta. Bukan Habib Rizik, demi Allah, saya sendiri. Dengan ini kami menyerahkan kepada anggota Dewan yang terhormat Pak Habibur Rahman, Sarjana Hukum dan Magister Hukum, surat pernyataan habaib ulama tokoh aktivis Islam sama pimpinan Pondok Pesantren Majelis Taklim ya, dan juga petisi ini, pernyataan dan petisi terbuka atas keputusan pengadilan dalam perkara Rumah Sakit Umi terkait Habib Rizik Syihab. Kita mohon keadilan ditegakkan dan Habib Rizik dibebaskan. Ini menyuarakan suara rakyat, suara wakil-wakil masyarakat. Walau menang kasasi, tapi masih ditahan saudara, karena masih ada kasus Rumah Sakit Umi. Mohon doanya kepada saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti kasasi Habibadah Habib Rizik Syihab yang pada kasus Rumah Sakit Umi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, bebaskan Habib Rizik Syihab. Yang kita permasalahan ini bukan soal vonisnya. Ya, dalam hal ini bukan soal vonisnya, tapi soal penahanan Habib Rizik yang diduga melanggar ketentuan undang-undangan. Gitu. Saya sudah ulang-ulang bahwa pelanggaran. Pengacara harap MA membebaskan Rizik Syihab dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Kuasa hukum ex-pimpinan FPI Rizik Syihab Aziz Yanuar mengharapkan Mahkamah Agung memberikan vonis kepada kliennya atas kasus tes usap palsu Rumah Sakit Umi Bogor pada sidang kasasi yang akan datang. Tidak hanya untuk Rizik, Aziz berharap vonis bebas juga diberikan kepada Hanif Alatas dan Direktur Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat. Mengenai jadwal sidang kasasi untuk kasus Rumah Sakit Umi Bogor, Aziz mengaku belum mengetahuinya, sebab selama ini sidang tersebut dilakukan secara tertutup. Dalam perkara tes usap palsu Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab divonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur 4 tahun penjara, sedangkan menantunya Hanif Alatas dan Andi Tatat divonis 1 tahun penjara. Vonis ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga akhirnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam sidang kasasi hari ini, Mahkamah Agung menyidangkan kasus kerumunan di Petamburan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, Rizik divonis 8 bulan penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya juga telah menguatkan vonis kasus kerumunan Petamburan tersebut. Walaupun dalam kasus ini masa hukuman Rizik Syihab telah selesai, tim jaksa penuntut umum tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terdakwa Habib Rizik Syihab menjalani sidang di Mahkamah Agung dalam sidang kasasi dalam kasus kerumunan massa Petamburan Jakarta Pusat pada Senin 11 Oktober 2021. Dalam perkara itu sebelumnya Habib Rizik divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dikuatkan lagi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya kerusuhan dalam sidang ini, rencananya sejumlah personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yoga mengatakan pihaknya berencana melakukan penutupan sejumlah ruas jalan, yaitu penutupan situasional, dan akan melihat perkembangan di lapangan. Menurut Sambodo, ada 80 personel yang dikerahkan untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional tersebut. Adapun dalam sidang kasasi ini akan diadili oleh Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Susilo dan Desna Yeti, sebagaimana tertuang dalam informasi perkara MA. Seperti diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 8 bulan penjara terhadap Rizik Syihab dalam kasus kerumunan Petamburan. Sidang kasasi kasus kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Rizik Syihab digelar di Mahkamah Agung Jakarta Pusat hari ini. Dalam kasus tersebut, Rizik telah mendapatkan vonis 8 bulan kurungan penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi kerusuhan seperti yang terjadi saat sidang banding di Pengadilan Tinggi, polisi melakukan penutupan jalan di sekitar Istana Merdeka. Ini dikatakan Komisaris Besar Sambodo Purnomo. Ia menerangkan pihaknya mengerahkan 80 personel polisi lalu lintas untuk melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung Mahkamah Agung tersebut.
Namun pihaknya tidak menjabarkan titik mana saja yang rencananya akan ditutup. Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan vonis 8 bulan penjara terhadap Rizik Syihab di kasus kerumunan Petamburan. Walaupun dalam kasus ini masa hukuman Rizik telah selesai, tim jaksa penuntut umum tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Rizik Syihab dijebloskan ke dalam penjara sejak 13 Desember 2020. Ia ditahan dalam kasus kerumunan Petamburan tak berselang lama setelah pulang dari Arab Saudi. MA bakal gelar sidang kasasi perkara Rizik Syihab hari ini. Mahkamah Agung dijadwalkan menggelar sidang tingkat kasasi terhadap mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab untuk perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pada Senin 11 Oktober 2021. Ini dikatakan jubir MA Hakim Agung Andi Syamsan Nganro saat dikonfirmasi oleh Merdeka.com pada Senin 11 Oktober 2021. Di mana kata Andi untuk perkara kerumunan di Petamburan Rizik sudah tak lagi ditahan, sedangkan pada perkara penyebaran berita bohong Rumah Sakit Umi, pihak Mahkamah Agung masih menyiapkan majelisnya. Hanya kan yang diputus PT PN 8 bulan ya, ini untuk perkara Petamburan kan sudah jelas, yang satu belum terbentuk majelisnya yang Rumah Sakit Umi, jelasnya. Lebih lanjut dikutip dari laman website MA, tercantum perkara Rizik yang dimohonkan JPU selaku pemohon kepada termohon atau terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dengan susunan Hakim P1 Desna Yeti, Hakim P2 Susilo, dan Hakim P3 Haji Suhadi. Kendati demikian dikonfirmasi secara terpisah, anggota kuasa hukum Rizik, Ihwan Tuan Kota, mengatakan jika untuk hari ini klien akan menjalani sidang tingkat kasasi perkara Rumah Sakit Umi. Ihwan menyampaikan untuk perkara Petamburan bukanlah dia yang mengajukan kasasi, melainkan jaksa penuntut umum, dan untuk perkara tersebut telah sebagian kasasinya ditolak. Hal itu menyusul telah dibebaskannya mantan Ketua Umum FPI Ahmad Syabri Lubis serta terdakwa Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Dan klien kami sebagian kan sudah keluar kemarin, Kiai Sobri dan kawan-kawan itu kasus kerumunan Petamburan acara Maulid, sedangkan kasus Rumah Sakit Umi itu kita ajukan kasasi dari PH dan infonya Senin hari ini akan digelar sidangnya di MA. Lanjut ya. Sebelumnya Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta memutuskan untuk memperkuat hasil vonis hukuman 4 tahun penjara Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab atas perkara penyebaran berita bohong hasil tes web di Rumah Sakit Umi Bogor. Putusan PT DKI Jakarta tersebut juga meliputi vonis PN Jakarta Timur terhadap 2 terdakwa lainnya, yakni menantu Rizik, Habib Hanif Alatas, dan Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat yang masing-masing dijatuhi vonis 1 tahun penjara. Di mana putusannya adalah menguatkan menerima permohonan banding dari para terdakwa dan penuntut umum, dan kedua adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah diputuskan lalu dan dimohonkan banding. Intinya demikian dari 3 perkara ini, kata Binsar Pamupo Pakpahan Humas PT DKI Jakarta kepada wartawan pada Senin 30 Agustus lalu. Sedangkan usai vonis yang sudah dibacakan, Binsar menyampaikan untuk saat ini pihak PT DKI akan segera memberikan salinan putusan resmi banding ini ke PM Jakarta Timur dan terdakwa serta penuntut umum untuk nantinya diberikan tanggapan. Tentu saja perkara ini nanti akan disampaikan, diberitahukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada terdakwa maupun penuntut umum, dan baik terdakwa ataupun penuntut umum yang punya hak untuk melakukan upaya hukum. Yaitu kalau keberatan dengan putusan ini, tentu akan mengadukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Lanjut Binsar. Sehingga terhadap vonis PT DKI Jakarta, maka Rizik akan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, sedangkan Hanif Alatas dan Andi Tata dihukum 1 tahun penjara, dan untuk setelahnya diberikan tanggapan apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.